Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ramli Bahtiar dengan NIM 222518005 kelas 5A jurusan Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teorema Pythagoras. Pengertian dari teorema Pythagoras. Siapakah Pythagoras itu? Nah, Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 457 sampai 569 sebelum Masehi. Nah, teorema Pythagoras sendiri ini artinya adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, jika garis AC itu disebut dengan hipotenusa. Kemudian garis AB dan BC ini disebut dengan sisi siku-siku. Nah, dari keduanya ini maka didapatlah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini bernilai 90 derajat. Ini yang disebut dengan sudut siku. Pembuktian teorema Pythagoras. Jika kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C, seperti dimisalkan dalam gambar ini. Nah, A ini disebut dengan tegak, B disebut sisi datar, dan C adalah sisi miring atau hipotenusa. Maka akan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dalam teorema Pythagoras yang dikemukakan oleh Pythagoras, sisi C atau sisi miring disebut dengan hipotenusa. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, jika kuadrat merupakan luasan persegi, maka berlaku juga luasan persegi dari panjang sisi A ditambah luasan persegi dari panjang sisi B sama dengan luasan panjang dari sisi C. Nah, luasan inilah yang akan digunakan untuk membuktikan rumus teorema Pythagoras. Nah, seperti yang digambar di samping. Nah, nilai dari sisi miring segitiga tiap sisi-sisinya itu akan sama dengan nilai dari luas persegi. Contoh misalnya sisi miringnya itu sama dengan luas persegi kuadrat yang ini yang berwarna biru. Begitu pun dengan sisi tegak dan sisi datarnya. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat, maka nilainya akan sama dengan C kuadrat. Nah, ini A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dalam teorema Pythagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Nah, jika C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga, A dan B adalah panjang sisi siku-siku berdasarkan teorema Pythagoras di atas, nah, maka berlaku ini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dari Pythagoras di atas ini dapat diturunkan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Dari mana? Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah sisi miring atau Pythagorasnya, maka rumusnya adalah C kuadrat. Namun jika yang ditanyakan adalah sisi datar, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Didapat dari pindah ruas seperti ini. Nah, karena dia pindah ruas, maka nilainya bukan positif lagi, tapi negatif. Begitu pun dengan yang B, pindah ruas, maka dapatlah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Ada catatan, dalam menentukan persamaan Pythagoras, yang perlu diperhatikan ini adalah siapa yang berkedudukan sebagai hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, misalkan ada contoh soal, segitiga ABC siku-siku di titik A, diketahui panjang AB sama dengan 3 cm dan AC sama dengan 4 cm. Hitunglah panjang BC. Berarti ini yang ditanyakan adalah sisi miring, berarti rumusnya adalah
kuadrat dengan kuadrat tambah B kuadrat. Benar ya? BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, AB-nya ini 3 dan AC-nya adalah 4. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka didapat hasilnya adalah 9 ditambah 16 dengan 25. Karena yang dicari adalah BC, berarti bukan BC kuadrat lagi. Nah, kuadratnya dijadikan akar, maka BC sama dengan akar dari 25. Nah, akar 25 ini adalah 5. Jadi panjang BC adalah 5 cm. Berarti yang ini adalah 5 cm. Misalkan ada penyelesaian masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ada sebuah kapal berlayar 10 km ke arah selatan dan dilanjutkan ke arah barat sejauh 8,5 km. Nah, hitunglah jauh kapal itu berlayar dari titik awal jika ditarik garis lurus. Nah, ada sebuah kapal dari titik ini, dimisalkan ini adalah titik A besar ya, berlayar ke arah selatan. Ini berlayar, jauhnya adalah 10 km. Nah, berlayar lagi ke arah barat 8,5 km. Nah, dalam soal jika ditarik garis lurus, berarti ditarik garis lurus dari sini. Misalkan ini adalah C ya. Ini adalah C. Berarti dari sini, dari A ke C. Perhatikan gambar di samping yang ini. Misalkan A-nya udah diketahui 10 km, B-nya 8,5 km. Nah, maka berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh C kuadrat, A kuadrat, B kuadrat. Nah, karena yang ditanyakan adalah sisi miring ditarik garis lurus tadi. Ini ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 8,5 kuadrat. C kuadrat sama dengan 100 ditambah 72,25. Kemudian C kuadrat sama dengan 172,25. C sama dengan akar dari 172,25, dapatlah C-nya sama dengan 13,12 km. Jadi nilainya ini adalah 13,12. Nah, berikutnya ada triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras ini pasangan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Dimisalkan 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras sebab 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, contoh soal, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisinya 8 cm, 7 cm, dan 12 cm. Maka jawabannya adalah diketahui sisi terpanjang adalah 12 cm. Nah, A-nya adalah 12 cm dan B 7 cm, C sama dengan 8 cm. Nah, maka didapat A kuadrat sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 144. C kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 7 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. C kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan
49 ditambah 64. Maka B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 113. Nah, karena A kuadrat lebih dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. 144 lebih dari 113. Nah, segitiga tumpul itu di 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Derajat. Maka 144 lebih dari 113 ini adalah segitiga tumpul. Jika diilustrasikan, jadi ini A-nya yang ini adalah 12, B-nya 7 cm, dan C-nya adalah 8 cm. Jadi didapatlah 144 lebih dari 113 adalah segitiga tumpul. Nah, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.